Padahal yang vote 5 orang ya. Ini yang hadir baru 3 nih. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berlanjut sesuai rencana. Sebelumnya aku mau tanya dulu dari Mbak Riana sama Pak Andi, udah ada berapa postingan dari awal kita mulai? Aku belum posting, Mas. Oke. Dari Pak Andi gimana? Hari Senin insya Allah sih. Kalau nggak Selasa. Halo Pak Andi. Sama, saya lagi ada kegiatan keluarga, jadi belum sempat update LinkedIn-nya. Mungkin Senin Selasa mulai besok siap lagi. Sambil ngelihat kalau seminggu nggak di-update itu ininya berapa sih follow-nya? Tapi yang impresinya berapa? Sambil mau ngelihat itunya aja kalau seminggu nggak update. Besok saya mulai lagi, Mas Didi. Oke, siap. Oke, nah di sini aku langsung share screen ya. Sebenarnya ini agak susah sih materinya, agak susah karena dari teman-teman belum ada posting. Kalau sudah ada posting, kita pembahasannya enak nih, bisa runut dan terjadi ini ya, apa namanya, kita bisa track bareng kayak gitu. Nah, kalau nggak ada postingan, itu akan mensulitkan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya kayak gitu. Nah, contoh kayak di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima itu kan di pekan ketiga, pekan depan. Itu satu pertemuan doang tuh. Nah, itu nanti kita menganalisa semua yang udah kita posting sebenarnya. Ini aku sedikit bocoran. Dan itu kalau nggak ada postingan, itu nggak ada yang bisa kita lakukan. Nah, jadi mohon banget nih buat teman-teman sebisa mungkin sempetin waktunya. Ya, dalam sehari scheduling aja misalkan 3 jam untuk bikin 3 postingan gitu kan, tinggal di scheduling kayak gitu. Nah, ini untuk yang udah pernah ikut batch 1 nih, Mbak Almira kemarin ya, itu udah tahu kalau di pertemuan kelima kita melakukan analisa, dan itu ya aku nyontohin enak karena aku udah punya banyak postingan. Nah, kalau teman-teman kan agak susah nantinya karena belum ada postingan yang bisa kita jadiin track back ke belakang kayak gitu. Apalagi kalau postingannya baru satu macam itu dalam artian misalkan postingan konten update status doang misalkan, atau tulisan sorry, teks doang, nggak ada carousel atau nggak ada single image. Nah, itu kan susah juga kita men-trackingnya. Walaupun teman-teman dapat recordingnya, cuman nanti kalau nggak urut tetap agak susah sih, agak susah ngikutinnya. Karena apa? Nanti pengennya langsung ke bagian belakang kayak gitu. Nah, itu jadi nggak ketahuan nanti progresnya kayak gimana, itu juga. Jadi ya diusahain sebisa mungkin, seharusnya nih ya, seharusnya di pekan ketiga itu sudah ada 6 postingan kan, kalau dari target kita per pekan 3 konten. Nah, minimal banget itu ada 5 postingan konten sebenarnya, itu paling minimal untuk bisa kita baca kayak gitu. Jadi dia bisa menilai dari ChatGPT, kita bisa bantu untuk membaca dari total 5 postingan kita itu kayak gimana. Oke, tapi nggak apa-apa. Karena kalau aku tunda juga misalkan di hari Senin Rabu, takutnya kan di Rabu kita ini ya puasa ya, malamnya nanti tarawih kita mulai jam 9, waduh repot banget. Nah, jadi kemungkinan nanti di bulan puasa kita mulainya di jam 9 malam ya, supaya sudah tarawih gitu. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa ngikutin secara komitmen, karena cuma sisa 2 pertemuan aja kok untuk yang di Ramadan.
Dan itu sebenarnya harusnya udah lebih ringan ya, dan teman-teman juga waktunya harusnya lebih luang karena kan biasanya di Ramadan jam kerja lebih berkurang dan juga lebih banyak waktunya juga. Oke, aku mulai dulu pertemuan kali ini. Nah, karena yang akan menjadi pembahasan kita adalah ini. Kenapa aku bilang agak susah nih kalau kita belum ada postingan. Pembahasan kita tentang feedback analisis gitu. Jadi kita pengen tahu feedback kita kayak gimana, feedback dari konten kita gitu kan. Nah, jadi makanya itu sebisa mungkin teman-teman usahain sudah ada postingan ya. Gitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke masalah umum kreator. Karena banyak dari kreator itu melihat feedback secara emosional bukan rasional. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kita sebisa mungkin harus melihat feedback itu secara rasional dan bukan secara emosional. Karena ya bisa jadi bahkan yang merespon kita secara emosional, maksudnya yang komen misalkan, ada dia komennya secara emosional, itu bisa jadi trigger, trigger untuk konten kita jadi naik kayak gitu. Jadi kita yang harus rasional, jangan kita juga ikut emosional gitu ya. Nah, jadi yang pertama, komentar positif itu berarti konten kita udah sesuai, sesuai sama kebanyakan eh, logika, logika atau apa ya, atau hal yang umum misalkan. Itu salah satu halnya adalah komentar positif. Yang kedua, kritik dianggap hate speech. Nah, jangan sampai juga itu tadi kalau ada kritik kita anggap hate speech. Yang ketiga, likes dianggap validasi utama. Enggak ya, karena belum tentu likes itu sebagai validasi utama. Yang paling penting adalah yang paling penting di impression aja sih, di impression dan berapa banyak itu mendatangkan peluang ya. Apalagi di LinkedIn sekarang itu dia bisa, walaupun kurang akurat, itu dari konten kita itu bisa dihitung, ada statistiknya untuk dia mendatangkan berapa profil yang berkunjung. Misalkan dari postinganku yang Rabu kemarin. Nah, itu 1 kali 24 jam biasanya dia bakal hitungnya akurat bahwa konten kita itu datangin berapa profil yang datang, berapa akun yang datang ke profil kita. Nah, tapi setelah itu kurang lebih nggak terlalu akurat lagi sih. Kemudian, oh ya, ini yang paling penting, karena apa? Padahal feedback adalah data perilaku audiens, bukan opini personal gitu ya. Nah, jadi itu cuman kita baca sebagai perilaku audiens saja, dan kita jadiin data aja kayak gitu, nggak perlu kita jadiin sebuah opini yang kita tanggapi secara emosional intinya kayak gitu. Kemudian lanjut, apa itu feedback analisis? Jadi kita proses membaca, mengelompokkan dan menerjemahkan respon audiens jadi menjadi sebuah insight strategi konten. Karena tujuannya apa? Yang pertama, memahami kebutuhan audiens. Jadi mereka tuh butuhnya apa sih, dan apa yang menjadi keresahan, atau yang 4 hal yang kemarin kita omongin, goals, need, pain point, dan challenge. Nah, apa yang menjadi 4 hal itu misalkan. Itu kita melihat dari sisi kebutuhan audiens. Ternyata yang ramai itu pembahasannya dari sisi pain point misalkan. Ya udah, kita akan bisa mencari tema-tema yang berdasarkan pain point, atau ternyata needs. Contohnya needs apa Mas? Kebutuhan tentang lowongan kerja kayak sekarang. Nah, kenapa kebutuhan tentang lowongan kerja sekarang itu lagi rame? Ya karena itu needs-nya lagi tinggi gitu kan. Nah, orang berbicara masalah needs gitu. Makanya konten-konten yang berhubungan dengan lowongan kerja, tentang sedikitnya lowongan kerja dan sebagainya macamnya itu laku banget sekarang juga. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui alasan konten perform atau gagal. Jadi kita tahu alasannya itu kenapa. Ini gagal karena kurang relate, misalkan. Ini gagal karena kurang menyentuh emosional. Kemudian yang bagian ketiga adalah mengoptimalkan konten berikutnya. Jadi
kita bisa optimalkan konten berikutnya nih. Kayak punya aku kemarin tuh kan udah melalui beberapa tahap, akhirnya bahkan dari sisi pembacaan impressionnya bisa tepat ya, tepat sesuai range yang dia perkirakan. Nah, makanya feedback itu sama dengan sinyal pasar. Makanya kita kalau dapat feedback itu bersyukur aja. Kalaupun ada yang feedbacknya komentarnya negatif, ya udah gitu. Kita bisa melakukan analisa terbalik. Apa nih yang bisa kita perbaiki kayak gitu. Nah, kita lanjut. Kenapa feedback itu lebih better dibanding views? Karena views hanya menunjukkan perhatian awal atau attention, sedangkan feedback itu menunjukkan keterlibatan nyata ya, itu engagement. Makanya orang bisa likes, komen, apalagi repost itu berarti feedbacknya sudah sebesar itu. Kalau kita cuma dari gampangnya likes lah. Kalau dari likes doang kita belum terlalu bisa menilai. Maksudnya cuma 7-5 likes kayak gitu. Orang cuma nge-like tapi nggak ada feedback komentar, nggak ada feedback secara repost atau save. Nah, itu agak susah nih. Agak susah kita melakukan penilaian ya. Tapi kalau udah ada yang komen, entah itu hate speech atau yang mendukung atau yang dia juga mempertanyakan, itu udah bisa kita melihat analisisnya kayak gitu. Nah, makanya feedback itu menunjukkan keterlibatan nyata, engagement audiens yang bertanya, menyimpan konten, membagikan konten, dan berdiskusi. Makanya di sini nggak ada likes ya. Likes itu cuman anggapannya kayak orang, oh setuju deh, kayak gitu. Cuman setuju aja, tapi tidak memberikan data setujunya tuh padahal apa kayak gitu. Apakah dari sisi emosionalnya, apa dari sisi pain point-nya, atau dari sisi goals-nya misalkan. Nah, itu yang penting banget. Makanya teman-teman harus ingat banget nih yang 4 hal yang aku ajarin tentang strategi menulis konten ya. Goals, need, pain point, challenge, keempat hal ini selalu diingat. Karena 4 hal ini yang menjadi dasar orang tertarik atau permasalahan kebanyakan orang. Contohnya, nggak bisa kaya. Orang menjual kekayaan itu kan goals ya. Nah, banyak orang yang pengen jadi kaya gitu. Itu goals. Makanya konten tentang wealth, kekayaan itu selalu rame. Termasuk juga kesehatan. Kesehatan tuh, kalau kesehatan tuh bahkan lebih luas lagi ya. Nggak cuma goals, itu juga needs, kebutuhan, itu juga pain point gitu. Nah, kalau berbicara dari sisi challenge-nya itu lumayan banyak. Challenge-nya apa kayak gitu itu ada. Nah, makanya keempat hal itu teman-teman perlu diingat deh pokoknya. Itu akan selalu menjadi pembahasan kita. Goals, needs, challenge, pain point. Goals, needs, challenge, pain point. Nah, itu yang menandakan konten yang memiliki nilai. Karena algoritma membaca interaksi mendalam bukan sekedar exposure. Kemudian jenis feedback di sosial media. Jenis feedback di sosial media, itu feedback itu tidak hanya berupa kata-kata di kolom komentar. Jadi kategori feedback yang pertama komentar publik, yang kedua direct message. Bahkan ada yang sampai DM kita, itu berarti se-efek itu gitu loh. Aku ada beberapa kontenku yang orang sampai DM kayak gitu. Yang ketiga share and repost. Nah, kalau share and repost berarti orang benar-benar relate atau suka sama punya kita. Itu sampai-sampai dia pengen save. Berarti kan dia pengen baca lagi. Share gitu. Kalau save dia pengen baca lagi gitu. Kalau share dia ngerasa ini perlu orang lain juga tahu. Nah, kemudian save behavior tadi yang udah kebahas juga, reaction emoji. Reaction emoji ini sebenarnya kalau di LinkedIn itu ya likes ya, tapi dia likes-nya itu ada banyak, ada macam-macam reaction kan, ada like yang thumb up, jempol, ada yang love, ada yang ketawa gitu dan beberapa emoji lah. Kemudian silent behavior atau watch time. Nah, audiens sering berbicara tanpa kata. Nah, ini yang mungkin di kita nggak terlalu kelihatan, cuman bisa jadi mereka save ternyata. Karena kalau di ini ya, kalau di LinkedIn itu save-nya nggak kelihatan. Perlu kita lihat analisis, perlu kita lihat dari view analitiknya, kayak gitu. Kita lanjut. Nah, feedback pyramid framework. Jadi level feedback audience itu yang pertama dari view. View itu karena view itu mempengaruhi attention dan ini yang paling berpengaruh sama impression ya.
Nah, nanti ada tuh impression sama apa namanya? Bentar, aku cek, aku kelupaan deh. Wait. Impression sama mana nih? Show view analytic. Oh, impression sama member reach. Nah, itu apa bedanya? Nanti kita bahas after materi. Nah, jadi view dulu, like, comment, save, dan share. Nah, save ini nilainya tinggi. Kemudian share itu trust and relevant. Yang tadi yang bilang ya. Kalau orang merasa relevan dan perlu merasa orang lain juga tahu, dia akan share. Dan nilainya tinggi itu di save dan comment. Makanya penyaku yang kemarin itu ada yang kelihatannya like-nya nggak terlalu banyak, tapi kok impressionnya tinggi. Ternyata nilai tingginya dari save gitu. Karena save kan nggak langsung kelihatan. Nah, jadi semakin tinggi levelnya, semakin kuat sinyal kualitas konten. Kemudian feedback positif versus feedback bernilai. Nah, tidak semua komentar positif berguna. Jadi jangan terlena sama pujian kosong, betul. Jadi low insight itu keren, nice, mantap, itu biasa aja. Hanya validasi ego gitu. Kalau hack insight itu biasanya ada pertanyaan lanjutan atau ada pengalaman pribadi, ada diskusi dan permintaan topik lanjutan. Nah, ini bahan bakar konten dan ini yang biasanya sangat-sangat ini di apa namanya sangat berpengaruh di impression. Makanya sih bisa mungkin teman-teman kalau ada yang komentar, kita juga lakukan feedbacknya, balas komentar, jangan cuman dari apa namanya template-nya yang ada di LinkedIn. Kan ada tuh kita ketik sama-sama itu ada bisa diketik tuh, atau kalau misalnya kita mau komen ke orang itu ada congratulation tuh bisa kita klik. Nah, itu jangan, sebisa mungkin kita ketik tulisan yang benar-benar itu pure komen dari kita. Itu punya nilai sendiri dan punya impression tersendiri juga. Nah, jadi insight itu lahir dari percakapan, bukan sekedar pujian. Kemudian cara mengelompokkan feedback. Jadi gunakan 4 kategori ini untuk membedah komentar. Yang pertama confusion. Jadi audiens belum paham dan bingung. Nah, ini sinyal berarti ada konten kita kurang jelas. Kemudian yang kedua curiosity. Ingin tahu lebih dalam, penasaran ya. Jadi sinyal ini potensi konten part 2. Kita bisa bikin part 2-nya nih. Kenapa ini seperti itu Mas, misalkan kayak gitu. Misal ada pembahasan kita di slide keberapa dia nanya, "Kalau ini gimana?" Nah, itu bisa jadi celah konten kita untuk yang part 2 kayak gitu atau pembahasan subpartnya. Kemudian agreement, merasa terwakili. Ini sinyal resonance kuat atau relatable ya. Yang keempat objection, yang punya pandangan yang beda. Nah, ini celah diskusi atau debat dan bisa juga bahkan objection ini bersifatnya kritis, tapi jangan dilihat kritis itu sebagai negatif ke kita, tapi itu bisa dijadikan feedback untuk positifnya ya. Kayak gimana kita bisa membuat konten yang lebih oke lagi, kayak gitu aja. Dan aku pun juga pernah ya dapat feedback negatifnya terlalu AI nih, kelihatan banget tulisannya dibuat dari AI. Coba buat tulisan itu yang lebih natural berdasarkan cerita sendiri, bla 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 kayak gitu. Ya udah, aku langsung komen aja, "Oh, terima kasih Pak masukannya." Udah kayak gitu aja. Kita balas positif aja gitu. Udah selesai. Nah, karena pas setiap kategori itu memberi arah konten berikutnya. Makanya kita bisa melakukan analisa. Nah, kemudian feedback mining teknik. Jadi langkah praktis menggali emas dari komentar. Jadi screenshot komentar yang penting atau berbobot, kumpulkan pertanyaan yang sering berulang, catat kata kunci atau keyword yang sering muncul, dan identifikasi pain point, masalah atau audience. Ini tujuannya menemukan pola, bukan kasus tunggal. Bahkan sebenarnya, kalau teman-teman benar-benar pengen nih berusaha, ini tuh kunci di semua platform ya, baik Instagram, Threads, TikTok, ataupun yang lainnya. Kita itu mau bikin konten viral dan kemungkinan viralnya lumayan tinggi lah. Kita itu bisa melakukan riset yang 4 poin yang aku bahas tadi, goals, need, challenge, dan pain point, itu berdasarkan konten orang yang udah viral duluan. Kita lihat feedback di bawahnya, komentar-komentarnya segala macam. Di situ kita simpan semua, kita lakukan analisa. Itu sebenarnya.
Dan itu yang aku diajarin di kelasku, aku ikut kelas tentang sosial media analisis ya, kayak gitu. Itu the real kita melakukan riset. Jangan cuma satu konten malahan, kalau perlu 3 sampai 5 konten. Dari 3 sampai 5 konten misalkan tentang public speaking. Aku lihat nih public speaking siapa yang lagi ramai pembahasannya. Oh, ada Panji Pragiwaksono, ada Helmi Yahya, ada Raditya Dika misalkan. Nah, dari 3 orang ini yang ngebahas public speaking, aku lihat konten mereka yang viral. Yang ini ada 100, yang ini ada 150, yang ini ada 200 misalkan komentar-komentarnya. Ya udah, semua komentar itu aku ambil satu-satu dianalisa. Yang ini ternyata misalnya pain point-nya ini, yang ini pain point-nya ini, yang ini pain point-nya kayak gini gitu. Nah, dari situ kita bisa bikin yang relate lagi tanpa harus copy paste punyanya mereka kayak gitu. Itu sebenarnya riset yang bener-bener aku diajarin ya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian kumpulkan pertanyaan yang sering berulang, udah tadi catat kata kunci, keyword yang sering muncul. Nah, ini apa nih keywordnya? Identifikasi pain point. Nah, ini kan. Jadi paling paling gampang itu identifikasi pain point atau masalah audiens dulu. Kemudian tujuannya menemukan pola, bukan kasus tunggal. Karena apa ya tadi? Makanya aku bilang kita bisa lihat minimal di 3 konten, bahkan sampai 5 konten. Supaya apa? Oh, polanya dari 3 ini apa nih yang sama? Itu yang bisa kita jadikan ide, kemudian kita jadikan konten kita. Kayak gitu. Kemudian lanjut membaca feedback negatif secara strategis. Nah, ini feedback negatif itu bukan ancaman, melainkan data diagnostik yang jujur. Jadi biasanya menandakan pesan kurang jelas, positioning belum tepat, konten menjangkau audiens yang salah atau wrong target, atau yang keempat topik terlalu sensitif. Nah, kalau di aku kasusnya adalah pesan kurang jelas. Kenapa aku bilang pesan kurang jelas? Karena ya tadi captionku itu sangat AI banget waktu itu. Jadi dibaca orang, oh ini terlalu AI nih, nggak ada ceritanya, nggak ada berdasarkan pengalamannya. Nah, berarti ada pesan yang dianggap kurang jujur lah bahasanya ya, kayak gitu. Nah, makanya ya aku ambil itu ya, say thank you aja. Dan yaudah, berusaha setiap caption yang aku buat, itu walaupun aku tetap ujung-ujungnya pakai AI, minimal itu ada tetap masukan cerita dari aku. Kayak gitu. Kalaupun bukan cerita, kayak ada ide yang aku buat, misalkan, apa ya, contohnya tentang manufaktur deh. Contohnya misalkan tentang manufaktur, paling gampang di dunia manufaktur, dunia industri, tentang kita berbicara misalkan incoming gitu ya. Nah, biasanya aku ngetik nih, biasanya kesalahan operator pada incoming adalah melakukan 2 kali scan barang kayak gitu sehingga mengakibatkan operasi terhambat. Seharusnya dilakukan pemisahan barang yang sudah di-scan dan barang yang tidak barang yang belum di-scan supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan dan tidak terjadi error message atau menghambat operasional misalkan kayak gitu. Aku nulis kayak gitu aja. Udah aku tulis kayak gitu. Nah, aku langsung lempar ke GPT terus aku tambahin kata-kata. Tolong susun kata-kata ini sesuai dengan cerita saya ini atau tips saya ini kayak gitu. Udah dia nanti nyusunin supaya rapi. Karena kan kata-kata dari aku kan bener-bener random banget, masih kayak tadi yang aku ceritain ke teman-teman. Itu bener-bener sekeluarnya di mulut gitu loh. Jadi ya apa yang ketik ya sekedar keluar di kepala aja juga. Tapi aku minta rapiin GPT. Jadi ya apa yang hasilnya GPT itu nggak bener-bener AI banget. Dari AI-nya itu cuma rapi secara flow-nya aja, tapi secara ide itu bener-bener dari aku kayak gitu. Gitu sih. Itu juga salah satunya kalau kita bisa menjadikan pembeda. Jadi jangan letterlet benar-benar kita 100% isi caption itu dari AI. Mas gimana caranya kalau kita pakai AI biar nggak ketahuan banget? Nah itu tadi caranya. Dan ini tadi kan pembahasannya. Ini udah habis ini aku contohin ya, bentar. Kita lanjut. Betul, modifikasi. Nah kemudian feedback to content loop. Jadi kayak gimana feedback itu ke kita buat konten itu supaya loop gitu ya, siklusnya. Jadi siklus pertumbuhan akun yang sehat itu dari konten, kita melihat audience respon, kemudian feedback analisis, insight, kemudian new content.
Nah, kalau misalkan pertanyaannya nggak ada audience response-nya itu gimana, Mas? Aku cuma dapat like 5 atau 7, Mas, nggak ada yang komen, nggak ada yang repost, nggak ada yang apa gitu. Nah, berarti kita cuma punya data dua doang nih. Datanya adalah impression sama like. Nah, caranya ya paling gampang kita minta feedback dari ChatGPT dulu. Mau nggak mau kayak gitu. Nah, ChatGPT itu kita minta dia kritis. Kita minta dia kritisi, cuma terus apa yang bisa kita perbaikin ya adalah kita coba perbaikin sampai nanti kita ketemu polanya yang benar-benar bisa menghasilkan audience respon. Nah, kalau udah ada audience respon, nah ini itu akan lebih mudah lagi menjaga impression kita ya. Kalau kita udah punya audience respon, apalagi audience responnya kita udah di winning content kayak gitu. Nah, karena apa? Kreator yang tumbuh cepat selalu membuat konten berdasarkan respon sebelumnya, bukan ide acak kayak gitu. Dan lumayan ya dari ide para komentator itu biasanya lumayan sih impressionnya nggak yang dikit, walaupun nggak viral tapi nggak yang dikit gitu, minimal menjaga ini ya, menjaga impression kita kayak gitu sih. Nah, kemudian contoh transformasi feedback audience, kontennya bagus tapi bahasanya terlalu teoritis atau susah dimengerti. Nah, ini berarti kita gunakan feedbacknya jadiin bahasa yang lebih mudah. Nah, insight-nya audience butuh contoh nyata yang membumi. Mouse lagi agak. Kemudian actionnya adalah konten baru, buat case study sederhana atau tutorial step by step dengan bahasa awam. Nah, jadi feedbacknya adalah blueprint konten berikutnya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian matriks feedback yang harus dipantau apa aja? Kita fokus pada comment depth gitu. Yang deep, seberapa panjang diskusinya, kemudian save rate, seberapa berguna isinya. Karena kalau tadi yang aku bilang, kontenku ada yang ternyata impresinya lumayan tinggi, padahal secara like dan repost itu dikit. Ternyata apa? Save rate-nya tinggi ternyata. Gitu. Kemudian share rate juga, seberapa relevan topiknya. Kemudian direct message, apakah orang merasa nyaman dan atau bertanya privat. Kemudian pertanyaan berulang. Ini indikator trust, bukan sekedar popularitas gitu. Nah, jadi kalau udah kita dapat feedbacknya kayak gini, nggak cuma like, ini udah akun kita udah mulai dapat trustnya kayak gitu. Nah, kesalahan fatal membaca feedback yang pertama, people pleaser, mengikuti semua permintaan audiens. Nggak semua juga harus kita ikutin ya, tetap harus kita filter. Yang kedua, kita lakukan pivot cepat, mengubah niche terlalu cepat karena satu komentar. Nah, itu juga salah juga. Jadi ya usahakan tetap fokus sama niche yang ada dulu atau yang selama satu pekan itu kita bahas. Yang ketiga, confirmation bias. Nah, jadi hanya fokus pada feedback positif. Ya, jangan juga. Memang nggak bagus ya kita terlalu melihat feedback negatif, tapi kalau feedback negatifnya adalah membangun, itu sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu untuk kita jadikan acuan kayak gitu. Apalagi feedback negatifnya adalah kayaknya ada keliru nih datanya. Coba dilihat misalkan data World Bank kayak gini. Kalau berbicara masalah keuangan gitu ya misalkan atau statistik. Menurut World Bank kayak gini. Oh, thank you untuk koreksinya ya, kita bisa kayak gitu. Jadi kita bisa ambil siapa tahu bahkan dia ngasih masukan ya. Coba ambil data dari A, B, C. Ya udah kita bisa jadi punya referensi tambahan nih. Gitu. Jadi jangan cuma ngelihat secara positif feedback doang. Kemudian yang keempat, overreact. Jadi baper pada satu komentar negatif yang viral. Jadi ya kalau ada komentar negatif dan ternyata menjadi viral, otomatis kan eh, apa konten kita juga naik nih. Konten kita juga naik, konten kita juga viral. Ya kalau kita salah ya tinggal apa susahnya sih kita tinggal minta maaf. Oh, thank you. Intinya berarti ada kesalahan ya. Nanti aku perbaiki di konten selanjutnya. Tapi konten kita yang itu udah viral kan, terus ada yang komen negatif lagi yang mendukung yang ada, bisa aja kita tulis coba coba cek konten selanjutnya kayak gitu. Duh, sampai habis suaraku. Nah, jadi itu malah kita jadikan peluang supaya apa, supaya orang mau melihat konten kita yang selanjutnya yang udah kita perbaiki nih kayak gitu aja. Jadi ya nggak perlu kita tanggepin terlalu berlebihan ya, kecuali memang sesuatu yang salah secara personal ya, contoh kayak kasus Tumblr kemarin misalkan.
Itu kan udah salah personal ya, kayak gitu. Wah, itu udah nggak ada obat sih, selain minta maaf, kayak gitu. Jadi lihatlah data sebagai pola besar kolektif, bukan perorangan. Kita lanjut. Nah, jadi jadikan audiens itu sebagai co-kreator kita atau asisten kreator kita. Jadi audiens itu bukan penonton pasif, mereka adalah sumber ide konten tak terbatas, bahkan validator positioning ya, dan juga bisa sebagai indikator permintaan pasar atau market demand. Nah, kreator yang bertumbuh itu bukan yang paling sering posting, tetapi yang paling baik mendengarkan. Rumusnya apa? Listen, dengarkan, interpret, interpretasi, kemudian adaptasi, kita adapt, kemudian grow. Nah, dan selalu kayak gitu sih polanya. Dan semua influencer biasanya yang mereka nggak stuck kayak gitu. Gitu. Ya, contohnya kayak influencer-influencer YouTube lah, yang dulu mereka YouTuber terkenal, banyak yang akhirnya ini kan, akhirnya tutup akun mereka, bukan tutup, tapi berhenti, udah gitu. Ya karena apa ya? Karena mereka nggak mau adapt, nggak mau adaptasi dengan algoritma YouTube yang sekarang. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke Q&A dulu sebelum kita ke praktek. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Aku stop sharing dulu. Oke. Ada yang mau bertanya boleh? Silahkan. Terkait feedback analisis. Kalau kan kita posting, impressionnya tuh bagus mas, tapi nggak ada yang komen mas. Terus itu gimana mas? Ya itu tadi ya, yang aku jawab tadi. Mau nggak mau feedback yang kita minta adalah feedback by GPT dulu. Gitu. Ini Oke, musuh oke. ini sih. Itu yang kita lakukan di pertemuan kedua kemarin. Makanya itu yang aku bilang, kita perlu banget sudah ada konten nih. Jadi bisa makin teman-teman juga bisa relate, bisa ngikutin gitu. Iya, aku lihat di konten aku yang udah pernah aku posting, kalau engagement di apa tuh namanya, di komennya bagus gitu loh, hidup, itu impressionnya naiknya juga cepet ya mas ya? Betul, betul banget. Cepet banget. Makanya sebisa mungkin kalau ada komentar itu sebisa mungkin kita segera feedback. Bahkan feedbacknya kalau bisa. Nah, ini aku juga baru dapat ilmu baru nih dari GPT setelah melakukan banyak percakapan feedback kan, dan analisa. Kayak gimana sih maksimalin konten yang udah ada. Aku biasanya melakukan feedback itu benar-benar real dari aku. Cumannya ada nih. Cuman adalah tidak terpikir untuk memancing feedback lagi. Ternyata harusnya aku komen itu, aku balas komen, itu komennya tuh kalau bisa bikin orang diskusi atau bertanya lagi kayak gitu. Ya bahkan kalau perlu aku sendiri aja yang nanya lagi gitu. Kayak misalkan Mbak Riana nanya, "Wih, misalkan aku posting tentang LinkedIn nih." Terus Mbak Riana nanya, "Wih, Mas kok bisa sih LinkedIn-nya tinggi impression-nya?" misalkan. Terus aku jawab, bisa dong kayak gitu, bisa aja kan aku jawab gitu ya, tapi aku nggak jawabnya nggak gitu, nggak gantung gitu, tapi aku pertanyakan balik. Bisa dong, yang penting kita coba mulai dulu, Mbak Rena udah coba mulai posting belum gitu misalkan. Nah itu kan akan memancing lagi Mbak Rena untuk komen lagi. Nah itu baru-baru aja banget nih, baru kemarin nih, karena di batch kedua ini aku melakukan beberapa feedback lagi ke ChatGPT, baru dapat insight itu gitu loh. Padahal aku udah tahu kalau komen itu punya impression ya, cuman nggak kepikiran. Harusnya aku memancing komen yang membuat reaksi gitu loh. Oke, Ya kadang berarti kayak gitu. maksudnya ngebales komen feedbacknya mereka tuh dengan kita biar manjang ya diskusinya gitu loh ya? Ya betul. Ternyata itu perlu. Oke, oke, oke. Yang Thank lain you mas. boleh Tanya Pak. Mas Didi, Ya boleh silakan Pak Andi. itu kalau kita misalkan kan kita ngisi buat postingan, Mm-mm. terus kesimpulannya itu sengaja kita paste di komen setelah 15 menit apa 20 menit gitu, gimana? Ngefek nggak ya? Nah ini aku belum pernah mencoba sih kalau kayak gini, tapi itu salah satu tips yang pernah disuruh GPT ku kayak gitu sih.
pernah disuruh Pandi. Cuman aku nggak pernah lakuin. Kenapa aku nggak pernah lakuin sih? Eh Gimana ya? Kalau itu misalkan di Threads kan wajar ya. Kalau Threads atau di Twitter dulu lah juga kan teksnya dibatasin. Kalau di Threads menurutku wajar. Cuman kalau di LinkedIn kayak seolah-olah kita mau ini pendapat pribadi ya, tapi boleh kalau mau dicoba. Kalau pendapat pribadiku kayak aneh banget gitu. Belum ada orang komen kita nambahin penjelasannya di komentar. Padahal sedangkan di LinkedIn sendiri masih panjang kayak gitu. Ini Ya, ya. ini lebih ke ini aja sih. Lebih ke apa ya? eh Kayak apa ya? Barrier pribadi aja kayak gitu, bukan ini ya. Ya. Bukan hal yang salah, aku nggak berani bilang itu salah karena ChatGPT pun juga nyaranin aku kayak gitu. Cuman aku nggak mau ngerjain. Ya, saya juga dapat dari ChatGPT kan. Ya, saya ikutin. Ah, Cuma kan alasannya gini. Jadi kita ngisi posting, mm-mm. kan kalau kita kurang, ada kekurangan, itu kan bisa diedit ya. Ya, Nah, kata ChatGPT kalau itu diedit, algoritmanya itu nyusun ulang lagi tuh si siapa LinkedIn-nya. ya betul Akhirnya betul. saran-saran dia udah kalau gitu udah aja yang kekurangannya di paste di komen kata dia. Jadi masih nyambung sih. Tapi saya Oh nggak ya itu. nggak perhatikan apakah Heeh. setelah di situ naik apa enggak. Saya nggak belum perhatiin. Nggak saya Mm-mm. perhatiin ya. Mungkin sekali-sekali nanti saya perhatiin deh. Bisa naik cepet apa enggak. Nah itu kalau misalkan kalau ada kesalahan tadi ya Pak Andi ya, mungkin bisa kayak Hmm. gitu. Tapi kalau misalkan untuk trik naikin bener-bener pakai kayak gitu sih, kalau aku pribadi sih ada juga disaranin ChatGPT kayak gitu, bukan karena kesalahan nih padahal. Nah kalau bukan karena kesalahan ya aku nggak mau ngelakuin itu sih, karena lebih ke ini aja Oh, tadi, ego pribadi aja. Tapi kalau masalah itu benar atau enggaknya belum pernah nyoba, tapi boleh dicoba sih. Karena ya tadi menurutku sih agak aneh dengan LinkedIn masih ngasih cut 3.000 karakter gitu kan, dan sebenarnya masih bisa kita buat panjang banget, terus kita nyambungnya di komen kayak gitu. Tapi kalau tadi karena kesalahan, kalau kesalahan menurutku ya wajar kayak gitu supaya kita nggak ngedit ya, karena kalau diedit ya bener tadi itu algoritmanya akan berubah gitu. oke oke. Kayak ada yang lain lagi boleh. Mas gimana caranya kalau kita pakai AI biar nggak ketahuan banget pakai AI yang tadi, nanti aku contohin ya. Oke. Terus kita lanjut nih, aku ke LinkedIn-nya, ke LinkedIn ini ke kontenku yang terakhir aku posting di hari ini yang bikin konten di hari Rabu. Oke, aku masuk di show all post. Ini masuk. Oh, itu dia. Show all. Ini ada satu komen. Siapa yang komen? Relay relevan with B. Sering terjadi di lapangan dengan memahami sistem. Biasanya dapat mitigasi dan solving di lapangan dengan tools atau pada yang berkaitan dengan sistemnya. Nah, ini bisa kita replay nih. Baru lihat 19 jam yang lalu. Oke. Nah, ini 4 hari yang lalu ya, yang aku bilang di hari Rabu. Pertemuan kita kedua tuh. Itu aku auto post di jam 5 sore. Terus kemarin itu kan kita lihat ya. Dari jam 5 terus kita kelas jam setengah, hampir jam 8, 19.45. Berarti jam 8-an lah, jam 8-an lewat. Jam 8.15 atau 8.30 kita lakuin analisa performance. Analisa performance-nya 1 kali 24 jam dia memperkirakan 1.200 sampai 2.500.
Dan ternyata 1 kali 24 jamnya yang kemarin aku liatin ke teman-teman di grup WA. Nah, kita bisa melakukan feedback analitik nih, karena ada 8 komen dan 3 repost. Feedback komennya kita bisa buka dulu. Tapi ini tinggal di screenshot, tapi nanti kita masuk ke view analitik dulu deh. Nah, sebelumnya aku pengen tanya dulu ke teman-teman, tahu bedanya impression sama member reach? Tahu bedanya nggak? Bariana tahu nggak Bariana? Enggak, Mas. Perhatiannya impression doang. Taunya impression doang ya? Iya. Kalau Mbak Almira, ngerti Mbak Almira? Tahu Kaget tapi nih. lupa, Mas. Waduh, tahu tapi lupa. Selupanya apa deh Mbak? Selupanya deh. Seingatnya deh. Kalau reach itu jumlah yang ngelihat kayak secara nggak sengaja muncul di timeline-nya gitu. Kalau Kalau impression? impression itu total beberapa kali beberapa kali lihat. Sebenarnya hampir benar tapi kurang tepat. Nah, jadi benar tadi yang impression ya. Jadi bedanya member reach sama impression, member reach itu berarti ini postinganku yang tentang DevOps coding versus system itu yang lihat ada 1903 orang yang lihat dengan jumlah impression 3104. Maksudnya kayak gimana? Bisa jadi dari 1904 ini ada yang 2 kali lihat, ada yang 3 kali lihat gitu. Jadi dia lewat home-nya lewat punyaku satu. Padahal itu aku yang sama, misalkan punya Mbak Almira. Nah, terus sore Mbak Almira buka lagi nih. Scroll-scroll ketemu lagi punyaku. Itu terhitung 2 impression. Tapi member reach-nya tetap 1. Gitu. Jadi paham Mas bedanya ya? Pasdi, Ya, boleh. berarti nanya, yang member reach itu berarti nomor unik ID LinkedIn-nya itu ya? Yang Lebih lihat tepatnya gitu ya? akun. Lebih tepatnya Hah? akun. Lebih tepatnya akun. Akun Bukan akun unik yang lihat ya. Cuma ya, satu akun tuh bisa 2 kali, 3 kali lihat gitu ya. Itu ya, masuknya ke impresi gitu ya. impression, betul. Oke, Jadi oke. impression ini total jumlah banyaknya yang lihat. Nah, tapi sebenarnya yang benar-benar berapa orangnya yang lihat itu 1903 kayak gitu. Karena dari 1903 ini bisa ada yang dua kali sampai 3 kali ngelihat, karena kali 2 aja kan 2800 kan. Berarti ada nih yang sampai 3 kali kelihat di homepage-nya kayak gitu. Berarti kalau saya ngelihat dari HP, Mm-mm. terus saya lihat dari laptop, itu udah 2 ya impresinya Terhitung ya. 2 impression, betul. Betul banget, Randi. Jadi Oke, oke, terhitung 2 oke. impression. Jadi ya pasti impression itu akan lebih besar daripada member reach ya. Jadi jangan khawatir. Kok wah punyaku impressionnya kelihatan. Nah, nah, jadi impression itu pasti lebih besar dibanding member reach ya. Kayak gitu. Kemudian lanjut ke profil viewers from this post. Nah, ini yang tadi aku lihat. Jadi berapa sih orang yang dari ngelihat post kita terus langsung masuk ke profil kita. Ini totalnya 9. Walaupun kalau aku bilang ini sebenarnya secara angka belum tentu benar ya. Belum tentu benar karena apa? Hmm, biasanya perhitungannya ini kayak paling efektif atau paling benar itu 1 kali 24 jamnya lah. Itu. Karena pada kenyataannya kadang angka followers yang nambah itu lebih banyak dibanding ininya. Profil viewers from this post-nya itu. Gitu. Walaupun bisa aja orang follow berdasarkan dari konten kita kan. Kalau belum follow bisa ya langsung ikuti gitu. Nah itu. Nah termasuk followers gain-nya ini juga. Karena ya kayak aku bilang itu ya, untuk dari winning kontenku aja, itu pertumbuhan followersnya sampai 100 lebih, sampai 120. Padahal kalau secara angka followers gain-nya itu paling cuma 20 apa ya kemarin itu. 20 apa dikit lah. Enggak sampai 100 sebenarnya. Padahal kalau di track selama sepekannya ternyata 100 lebih. Nah, jadi kalau yang profile activity ini nggak perlu terlalu ini ya, teman-teman nggak perlu terlalu khawatir karena ini tuh memang fitur yang baru dari LinkedIn.
Ini fitur yang baru dari LinkedIn Profile Activity. Kalau dulu adanya dari Discover ini langsung social engagement, makanya angkanya masih belum terlalu akurat kalau yang Profile Activity. Nah, jadi yang paling penting adalah dari discovery sama social engagement-nya. Kayak gitu. Nah, dari sinilah kita akan melakukan analisa sebenarnya. Ini misalkan kita screenshot dulu. Kayak gini. Aku akan copy ke ChatGPT ku ya. Wait, buka dulu. Oke, aku kopas. Salah. Ke chat penilai konten LinkedIn. Thanks, masih LinkedIn. Enggak, memang masih di LinkedIn. Oh, Ini aku masih perlu back dulu juga soalnya. Oke, ini ke sini. Ke sini nih, ke komennya. Nah, ini kan ada lumayan banyak ya komennya ya. Mau nggak mau kita screenshot satu persatu. Hmm, komen, screenshot, screen, terus kalau mau lebih gampang sebenarnya ada dia untuk ini ya, untuk download semua komen ini jadi PDF. Tapi itu khusus untuk Instagram sama TikTok. Nah, aku LinkedIn belum pernah nyoba sih AI-nya itu. Jadi kita bisa sekali aja nih. Kalau misalkan banyak banget di sini. Oke. Nah, aku ganti share screen-nya deh. Presentasikan hal lain Windows. Entire screen. Oke. Nah, ini kayaknya ada yang terlupa. Ini belum, nah ini masih loading lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tahu bentar, ambil dari screenshot aja. Picture, screenshot, set, mana ya? Ini deh. Ini ke sini. Menghasilkan yang sudah yang melampirkan.
Nah gini, sesimpel kita nanya biasa aja, apa nih yang bisa ditingkatkan nih, kayak gitu. Walaupun impressionnya belum meledak, justru dari data dan komentar yang kamu kirim, ada beberapa sinyal kuat yang bisa kamu leverage untuk naik kelas ke konten 5K sampai 10K plus. Aku breakdown jadi 3 bagian. Apa yang sudah bagus, insight dari komentar audiens, hal yang bisa kamu leverage untuk konten berikutnya. Nah, dari sini yang sudah bagus dari konten ini, dari datanya, nih impressionnya, ini repost, ini save, ada 14 save ya. Ini menunjukkan engagement rate cukup tinggi. Untuk akun dengan 1.700 followers, 3.000 impression itu masih wajar. Tapi 76 reaction plus 14 save itu sinyal bagus. Artinya kontennya dianggap berguna, bukan cuma dibaca tapi disimpan. Save adalah sinyal kuat bahwa kontenmu dianggap ilmu bukan sekedar opini. Dan itu cocok banget dengan positioning kamu sebagai tech educator atau tech komunikator. Mas, kalau winning konten LinkedIn itu berdasarkan Mas, kalau winning konten impression atau banyaknya komen. Uh, Sebenarnya dua-duanya sih, Mbak Suci. Karena otomatis dengan banyaknya komen, impression juga tinggi. Biasanya kayak gitu. Apakah ada yang komennya dikit tapi impressionnya tinggi? Ada. Punyaku yang winning kontenku yang keempat, itu komennya nggak terlalu banyak, tapi impressionnya tinggi, 38.000. Kemudian yang kedua, insight penting dari komentar audiens. Nah, ini bisa dilihat pola komentar yang muncul. Orang setuju bahwa paham sistem itu penting. Coding itu penting, tapi paham sistem itu tanggung jawab. Secara general, pilihannya paham alur sistem. Artinya audiens merasa akhirnya ada yang ngomong hal yang jarang dibahas. Ini tepat dengan positioningmu sebagai translator, penjelas konsep, bukan sekedar teknisi tool. Nah, kemudian diskusi melebar ke realita industri. Rekruter fokus ke bahasa pemrograman, sering all in one, dunia kerja tidak selalu ideal. Ini sinyal penting kontenmu berhasil memancing diskusi realita dunia kerja, bukan cuma teori. Dan ini jenis diskusi yang disukai algoritma. Nah, ini kalau kita udah dapat sedikit kayak gini, dapat 1 poin dari ChatGPT kayak gini, berarti uh, algoritma kita itu udah sesuai, konten kita tuh udah sesuai sama algoritma LinkedIn kayak gitu. Dan itu bisa kita pertahankan dalam artian kita leverage lagi nih. Nggak perlu kita banding setir ganti jenis konten kayak gitu. Jenis konten atau temanya lah bahasanya. Kemudian disukai profesional, kemudian potensial viral. Audiens dari luar DevOps tetap ikut komentar. Nah, kalau asisten komentar, orang non DevOps tetap relate. Ini sangat penting. Artinya kontenmu tidak terlalu teknis, tapi tetap relevan secara konsep. Dan ini kunci konten yang bisa tembus 10K sampai 20K, bahkan 50K. Hal yang bisa kamu leverage. Nah, ini yang paling penting. Bagian 3 ya, hal yang bisa kita leverage apa? Audiens suka topik mindset versus skill. Oke, berarti ini bisa kita ambil. Ini mindset versus skill nih. Ini tema kita bisa untuk sesi selanjutnya. Atau misalkan diskusi karir dan realita industri. Nah, ini biasanya banyak sih. Banyak engagementnya, tinggi. Karena komentar banyak membahas tentang rekruter, job desk, dan realita kerja. Ini sangat powerful karena semua orang punya pengalaman kerja. Topik karir sama dengan topik massal. Nah, itu. Apalagi seringnya bisa realita karir di dunia DevOps. Nah, kenapa banyak job DevOps tapi sedikit DevOps beneran? Bisa masuk DevOps karena gaji atau karena sistem. Ini udah pernah nih masuk ke ide kontenku nih dari ChatGPT. Level 3, format diskusi terbuka di slide terakhir. Kamu tim yang percaya, ini terbukti memicu komentar memancing opini. Oke. Hal yang perlu diperbaiki lagi, hook masih terlalu edukatif, belum cukup emosional. Ini bagus tapi masih terasa seperti soal ujian, bukan konflik nyata. Oke. Kemudian nih, tapi ini ya, nggak selalu kalau masalah hook ini tuh nggak selalu feedbacknya ChatGPT itu pasti ini sih, pasti bagus secara hook. Misalkan kayak gini nih, banyak sistem down bukan karena bug tapi karena ini. Nah, kalau udah kayak gini tuh biasanya audiens juga udah tahu, ini untuk mancing saya swipe aja nih, isinya belum tentu kayak gitu. Kadang jadi mereka males duluan swipe karena udah tahu kayak ini tuh hook kayak gitu. Jadi aku pernah bener-bener coba bikin hook yang ngikutin banget dari ChatGPT,
itu malah nggak terlalu dapat viralnya, tapi ternyata dari ideku sendiri itu yang bisa ngasilin yang benar-benar winning content. Winning content pertama, kedua, ketiga itu secara hook benar-benar aku bikin sendiri ya, nggak yang dari ChatGPT kayak gitu. Jadi kalau masalah hook teman-teman nggak harus terlalu percaya sama ChatGPT juga sih. Kemudian tapi kalau dari sisi isi itu nah bagusnya kita ngikutin alurnya dari ChatGPT karena biasanya dia ngasih alurnya itu bagus. Nah, misalkan kayak kemarin aku minta coba konten storytelling kayak gitu. Nah, itu kan dia ngasihnya bagus ya. Kemudian yang kedua kurang elemen cerita nyata. Konten kamu sekarang konseptual, edukatif, rapi, tapi yang viral biasanya ada cerita, ada situasi nyata, ada konflik. Nah, ini makanya dari kemarin aku selalu bahas ya, yang berpotensi viral tuh selalu yang dibungkus dengan story. Makanya story itu di funnel paling akhir aku taruh dari formulaku. Karena ya itu juga yang works di aku ya kayak gitu. Kemudian slide tengah masih terasa seperti materi training. Oke. LinkedIn lebih kuat kalau 70% storytelling. Nah, ini kita jadi dapat data nih. Untuk LinkedIn lebih kuat kalau 70% storytelling, 30% konsep. Nah, ini jadi ilmu baru juga kan. Ini akhirnya bisa aku jadiin materi lagi di batch berikutnya. Karena dapat materi baru lagi nih. Ternyata di LinkedIn 70% storytelling, 30% konsep. Jadi aku pun juga dari proses membangun kelas LinkedIn LinkedIn strategis ini dari banyaknya konten yang udah aku buat sampai aku minta feedback dari ChatGPT terus ya. Dari ini tuh apa yang kelihatan kayak gitu, apa yang bisa kita baca dari materi-materiku yang akhirnya bukan konten-kontenku akhirnya bisa jadi materi utuh yang bisa aku bawain ke teman-teman dan bahkan dari situ dapat lagi nih materi baru kayak gini 70% storytelling 30% konsep. Nah, ini bagus nih gitu. Kesimpulan performa konten ini nilai keseluruhan 8,2 per 10. Engagement bagus, share tinggi, komentar berkualitas, audiens tepat sasaran. Yang kurang hook belum cukup, stop scroll. Kurang storytelling masih terasa seperti materi edukasi formal. Nah, ini arah konten selanjutnya strategi naik ke 10K. Mindset versus tools, realita karir DevOps, cerita nyata di balik sistem. Kalau kamu konsisten 3 post per minggu dengan pola seperti ini dalam 4-8 minggu, target realistis 1 post tembus 10K. Lalu jadi anchor untuk growth berikutnya. Oke, kalau kamu mau aku bisa susun seri 10 konten berurutan khusus untuk target 10K pertama. Oke. Nah, kalau misalnya dia udah ngasih feedback kayak gini, coba aja. Oke, buatkan 10 seri konten berurutan bahas dari 3 jenis konten berdasarkan dari 10 ide filter PPC dan filter jadi 5 konten yang paling berpotensi viral atau engagement tinggi. Udah. Nah, lanjut dan hasilnya. Nah, ini kita udah dapat 10 seri konten urutan. Mindset versus tool dan segala macamnya.
Nah, ini udah ada 10 filter 5 konten. Ini filternya seri 7, seri 1, seri 2, seri 5, seri 8. Tuh. Nah, ini bahkan dia ngasih urutan posting yang disarankan atau strategi 2 ini. Oke, kayak gini. Ini kita bisa melakukan feedback analisis ya. Kalau misalkan nggak ada gimana Mas ya? Jawabannya adalah kembali ke pertemuan kedua kemarin. Tuh. Kembali ke pertemuan kedua, kita minta feedback terlebih dahulu dari ChatGPT. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Jadi kalau dapat winning content berarti kita analisa lagi via ChatGPT untuk buat konten dengan tema yang sama. Betul, iya. Itu yang aku lakukan di ChatGPT ku Mbak Suci. Nah, ini aku buka deh ChatGPT ku yang lain ya. Itu kenapa aku nuntut teman-teman juga satu pekan 3 konten ya. Karena harapannya apa? Harapannya teman-teman segera dapat winning konten, bisa kita bedah gitu. Karena winning konten tiap orang itu beda ya. Pasti beda-beda. Antara orang yang finance, antara orang yang HR, sama kayak aku orang yang DevOps nih, IT, itu pasti beda. Formulanya, tapi kan bisa meniru dari formula storytelling. Iya, storytelling itu bisa ditiru formulanya. Cuman yang nggak bisa ditiru adalah tema atau pembahasan apa yang lagi rame. Itu belum tentu bisa ditiru gitu. Contohnya, kayak misalkan di aku tapi DevOps itu kan punya ranah banyak ya, dan toolsnya juga banyak. Nah, aku ngebahas Kubernetes itu seru, tapi ketika aku bahas tentang SQL itu biasa aja. Karena SQL itu udah terlalu luas banget, bahkan ranahnya developer pun juga ada bahas SQL kayak gitu. Nah, tapi kayak gimana caranya yang luas itu bisa naik impressionnya tinggi, yaitu butuh trik lagi, gitu sih. Itu kenapa sebisa mungkin teman-teman harus ngejar nih. Di pekan kedua udah ada 6 postingan sebenarnya, supaya apa ya? Kalau dari 6 postingan itu ada satu aja viral, itu pekan kelima teman-teman masuk pekan kelima, pertemuan kelima, masuk pekan ketiga, itu teman-teman untuk dapetin konsisten si impression di angka 2000 ke atas itu lebih mudah. Bahkan kalau teman-teman harus ganti personal branding kayak aku misalkan, itu untuk kembali lagi naik itu nggak terlalu masalah. Contoh misalkan di sini ya. Aku akhir tahun kemarin kan ganti personal branding, aku bilang awalnya DevOps Engineer di sini. Awalnya di sini DevOps Engineer, terus aku ganti jadi Tech Educator and Communicator. Impression turun. Nih, di 700, di 500, 1666, itu 969. Tapi begitu karena udah tahu formulanya, coba-coba lagi, akhirnya bisa dapat 13.000 lagi ini. Nih, winning konten yang kelima. Nah, terus yang tadi winning konten yang keempat di Desember. Nah, ini yang tadi ke Mbak Suci tadi bilang, secara komen sih dikit ya, tapi like-nya tinggi, sama di sini kita bisa lihat. Nah, save-nya ternyata sampai 28. Komennya sih 11, tapi save-nya lumayan tinggi di 28 karena tadi yang dibilang ya save tuh lumayan tinggi banget nilainya. Itu kalau untuk ini. Repostnya juga padahal cuma 3. Aku aja kaget, kok bisa sih dia nyampe 38.000, sekarang jadi 39.000 bahkan. Nah, itu lumayan kaget juga. Ternyata begitu dibuka view analitik, lumayan tinggi dari sini. Nah, ini followers gain from this post itu 29. 29. Padahal dalam sepekan ini tuh nembuhin followersnya 80 gitu. Dan bahkan yang lihat
profil viewersku lebih banyak dari angka sebenarnya ini ya. Karena itu bisa dilihat di sini. Profil viewers. Nah, ini aja teman-teman bisa lihat di 531 gitu. Ini udah turun. Terakhir kemarin tuh di Januari ini udah nyampe di angka 600 lebih, 610. Ini udah turun nih. Udah turun hampir 100 udah turunnya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita udah ininya tinggi, search appearance tinggi, itu naikin, bikin impression konsisten tuh bukan hal yang sulit, teman-teman. Beneran. Makanya sebisa mungkin aku minta seminggu 3 kali, itu sebisa mungkin 3 kali post itu dipenuhi sampai teman-teman bisa dapat impressionnya. Nah, ini kayak gini dapat impression 3.000. Wah, ya loading lagi. Tapi Mas, postingan Mas Didi yang satunya itu cuma 200. Oh, itu cuman ini aja postingan nguatin untuk ngembaliin algoritmanya ini. Ini pembahasannya masih sama nih. Dari diskusi kemarin soal coding versus system. Nah, ini kan coding versus system. Dan ternyata munculin satu komen. Karena memang ini feedback analisis yang dilakukan oleh ChatGPT kemarin. Kayak gitu. Aku disuruh bikin konten, postingan konten kayak gini, jangan langsung carousel dulu. Karena kalau carousel lagi, algoritma ini akan mulai berhenti. Kayak gitu. Jadi supaya algoritmanya ini tetap jalan, aku bikin postingan ini dulu. Gitu sih. Nah, itu strateginya teman-teman. Kenapa aku nyuruh teman-teman bikin tiga dulu. Jadi kita tahu nih strategi nextnya kayak gimana. Dan aku bisa ngasih feedback karena nanti kalau udah selesai nih bootcampnya, aku nggak bisa ngasih feedback banyak nih. Kita cuman diskusi by WA group ya, kayak gitu. Oke, itu impression 39.000 dan jangka waktu berapa lama Mas? Oh, 39.000-nya per sampai sekarang sih Mbak Suci ya. Itu kemarin aku posting di tanggal 5 Desember apa ya. Berarti per hari ini kan ini udah Februari, 2 bulan lebih. Aslinya mah dalam sepekan itu kemarin impressionnya, kita lihat deh bentar. Coba kita lihat secara angka ya, real angkanya di sini. Kalau sepekannya itu 28.000 apa ya kalau nggak salah. Kelewat. Oh, nggak benar-benar. Ini. Nah, ini aku view analitik. Aku lihat dari impression di sini view analytic tools. Kita masuk. Kita lihat di 90 hari dulu deh. Daily. So result. Ini tanggal. Nah, benar. Tanggal Selasa aku postingnya tuh di hari Seninnya. Tanggal 1 Desember. Kita lihat. Kita lihat aja nih. Custom tanggal 1 Desember sampai tanggal 8. So result. Nah, itu dalam sepekan 29.000 ya impressionnya. Ini. Seninnya 1.800, Selasanya 14.000 langsung naik. Turun di 4.500 per hari ini. Ini dalam sepekan 29.000 sampai per hari ini itu nambah 10.000 doang akhirnya. Nah, itu kalau di sepekan dia mengalami perlambatan memang. Ini ngeboostingnya pasti di 1 pekan aja sih. Kayak gitu. Gitu Mbak Suci. Jadi 2 bulan lebih ya. Itu impression yang terhitung sampai sekarang. Yang tadi winning content keempat. Oke, aku lanjut ke pertanyaannya Mbak Riana tadi nih, Mas, gimana caranya kalau kita pakai AI biar nggak ketahuan banget pakai AI? Caranya adalah, aku buka ChatGPT dulu, wait. Ini ChatGPT ku yang lain. Aku udah punya, aku tuh bahkan membandingkan di 2 ChatGPT ya teman-teman, buat bandingin. Yang satu free, yang satu go. Oh, share di step in step. Oke, nah, kelihatan. Lah, loadingnya, ulang dulu.
Jadi nggak cuman satu feedback doang aku minta dari 2 chat GPT feedback. Oh, loadingnya. Astagfirullah, kok loading seperti ini? Ah, wait, mana nih? Masih loading sekali. Aduh, ini sinyalku kayaknya lagi agak rada-rada deh. Lagi agak rada-rada guys. Wait. Nah, ini kembali ke Canva-nya aja nih loading nih. Sorry, sorry. Ke mute. Aku nggak tahu nih chat GPT ku kenapa nih. Masih loading aja. Tapi aku contohin aja nggak apa-apa. Ini ada konten-kontenku yang baru, yang belum post. Ini akan aku post rencananya entah di Selasa atau Rabu. Nah, ini kayak gini. Ini tentang jebakan karir switch di IT gitu ya. Ini isinya bla bla bla. Intinya kayak gini lah. Seperti biasa yang aku lakukan, aku akan minta feedback. Nah, ini aku akan sedikit mengulang deh untuk di ini. Sedikit mengulang untuk yang di pertemuan pertama. Nah, ini aku akan minta penilaian dari
ChatGPT-ku dulu, baru akan aku perbaiki. Alamat ini Gmeet-nya. Presentasikan hal lain. Entire screen. Share masuk ke sini. Nah, oke. Padahal dia udah ngasih, tapi nggak apa-apa. Kita kasih aja ini. Oke, sebelum ke sini aku mau posting konten ini terlebih dahulu. Berikan penilaianmu seperti biasanya. Enter. Sorry. Klik itu. Nah, bisa terus buka jika caption kuat plus engagement awal bagus. Kalau ditambahin sub headline, banyak yang gagal bukan karena mampu tapi karena salah strategi dari awal. Oke. Ini oke. Nah, buat caption yang paling optimal untuk konten ini. Ini taruhlah kita udah melakukan perbaikan ya. Ini kan kita untuk ngomongin pertanyaannya Mbak Rina tadi. Supaya nggak ketahuan terlalu AI itu gimana Mas? Oke, aku langsung minta buatkan dia captionnya aja. Oke, buatkan captionnya. Kan misalnya kayak gini. Nah, ini kan caption yang sesuai dari dia buatin ya. Dari yang dibuatin. Nah, banyak orang masuk dunia IT dengan harapan yang sama. Kerja lebih fleksibel, gaji lebih baik, masa depan lebih jelas, dan itu valid. Biasanya yang aku lakukan adalah aku akan ambil sebagian, tapi nggak semuanya aku masukin. Kalau untuk cerita pribadi gitu ya, kayak misalkan di paragraf awal aku kasih cerita pribadi 1-2 paragraf, nanti masuknya dari tapi ini nih. Tapi karena dari awal fokusnya salah, nah ini full ke bawah tulisannya AI, tulisannya ChatGPT. Atau, nah ada ataunya, yang kulakukan adalah aku bikin caption sendiri dulu. Oke, ganti captionnya. Dengan ceritaku, ganti captionnya dengan ceritaku, tapi buat ceritanya mengalir tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa mengubah cerita sebenarnya. Nah, aku bikin cerita dulu nih. Nah, di sini ceritanya. Aku punya beberapa teman dari jurusan psikologi, bahasa Inggris, dan jurusan umum lainnya yang kebelet pengen kerja di dunia IT karena mendengar cerita misalkan itu gaji pekerja IT gede dan semuanya bisa dipelajari dari bootcamp. Memang betul ada beberapa kenalanku yang mereka berhasil karir switch ke IT dengan background non IT kayak gini. Lanjut. Oke.
Belum tentu cerita seperti itu bisa berlaku ke semua orang. Memahami coding tidak seperti memahami matematika saja. 1 tambah 1 sama dengan 2. Salah. Itu ECMAScript. Dan beda logicsnya. Tuh, misalkan. Terus C dan C++ juga ada perbedaan. Dan banyak hal yang menjadi perbedaan tidak sesimpel matematika dasar. Aku bikin kayak gini deh ceritanya. Kalau mau jadi karir switch. Salah tulisannya lagi. Switcher. Memang sesuai minat. Jangan sampai sudah ikut bootcamp mahal, malah nggak dapat apa-apa, misalnya kayak ini. Ini ini ku aja ya. Oke, cek kayak gitu. Tanpa berlebihan tapi tetap rapi. Nah, dinambahin nih, belum lagi cara berpikir sistem, debugging, dan problem solving. Nah, hal kayak gini yang kadang kita kelupaan kan, kalau kita nulis kayak tadi aja tuh, kayak aku tadi. Memang secara personal itu jadi cerita personal gitu, tapi ada aja hal yang terlupa. Ya kalau kita apa ya, plek ketiplek pakai tulisan kita sendiri, ada yang ya tulisannya kadang secara pemahaman kayak nggak utuh kayak gitu. Nah, jadi bisa kayak gini caranya. Ini tulisanku pribadi tadi dari sini ke sini teman-teman, dan hasilnya dirapiin oleh ChatGPT kayak gini. Tapi ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan cerita aku sendiri. Apakah memang sesuai minat? Apakah saya belajar jangka panjang? Apakah menikmati proses problem solving? Nah, itu. Jangan sampai sudah ikut bootcamp mahal, tapi akhirnya merasa salah dan tidak dapat apa-apa. Di kelasnya aku cerita tentang jebakan yang sering dialami oleh switcher di dunia IT. Mungkin kamu pernah ada di salah satu fasenya. Itu, itu, itu caranya, Mbak Riana. Kayak gimana kita ngubah supaya tulisan kita nggak ChatGPT banget. Gitu. Sih, teman-teman bisa lihat bedanya ya. Ini pasti ngerasa kok ini bukan tulisannya ChatGPT kok gitu. Ini benar-benar tulisanku cuman dirapiin sama ChatGPT aja. Bedanya itu doang. Gitu. Dan ini yang bikin kontenku yang DevOps nggak jago coding itu meledak sampai 40.000 ya, kayak gitu. Nah, ini nih. Ini salah satu contohnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, sudah tidak ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada, aku cukupkan pertemuan malam ini. Thank you banget buat semuanya yang udah menyempatkan hadir. Jangan lupa besok malam lagi kita ketemu untuk pertemuan keempat. Supaya di pertemuan, di pekan ini tuh kita nggak kena di Ramadan ya. Tapi nanti pertemuan kelima, mau nggak mau kita di
Ramadan. Insya Allah di Rabu malam sih. Kemungkinan jam 9 malam ya teman-teman. Walaupun agak malam, mudah-mudahan teman-teman tetap bisa ikut sesinya. Karena itu sesi yang paling penting juga sih. Itu udah mencakup analisa. Nah, makanya harapannya teman-teman minimal udah bisa penuhi 6 konten karuselnya supaya bisa kita analisa dari total 6 konten itu yang mana bisa kita jadiin acuan untuk winning konten selanjutnya kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi bisa mungkin segera disusul untuk post kontennya. Karena kalau nggak disusul nih, ya sayang banget sih teman-teman, maksudnya udah dapat kesempatan ini untuk ikut bootcamp tapi nggak dimanfaatin gitu kan. Cuman ya nggak akan sama prosesnya nanti. Prosesnya akan beda kalau teman-teman cuma dari recording, oh mau langsung ke bagian akhir. Nggak bisa, karena emang harus berproses kayak gitu. Ya sama kayak Victoria Wong yang bilang, kenapa sih kita ngikutin kontennya orang-orang yang viral yang dia punya jutaan views, kita copy paste bahkan, itu nggak bisa menyamain views-nya dia atau viralnya dia. Bahkan kita modif dikit lah, bahkan kita ngerasa kita modif dikit udah kita lebih baik, tetap nggak bisa. Kenapa? Karena setiap akun itu punya growth-nya beda-beda. Dan itu aku setuju banget. Dan itu yang aku lihat dari LinkedIn para profesional juga ya. Kenapa aku bilang ke teman-teman, kalau teman-teman di awal jangan deh nulis virtual assistant for help entrepreneur, virtual assistant for help coach, bla 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 kayak gitu. Tapi kok ngelihat punya yang lain, contohnya punyanya Tania Gromenko, punya siapa, mereka kayak gitu, I help entrepreneur bla bla bla. Kenapa? Karena mereka udah akun besar ternyata. Nah, di situ aku dapat jawabannya dari punya Victoria Wong kayak gitu. Nah, kalau kita yang di awal kita nggak bisa tuh, kita langsung I help entrepreneur bla 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 bla, itu nggak akan ketemu di algoritmanya LinkedIn. Nah, makanya dan itu juga perlu kita ini ke teman-teman semua sih untuk bisa melihat kontennya kayak gimana supaya kita bisa nilai juga nih. Oh, berarti winning kontennya misalkan dari Mbak Suci, dari 5 konten ternyata winning kontennya winning konten keempat. Nah, winning konten keempat itu bisa kita bedah tuh. Data apa yang menjadi antara 1 sampai 5 perbedaannya apa sama yang keempat. Dan akhirnya yang keempat ini kita bisa jadikan acuan untuk menjaga impression tetap seimbang di 2000 ke atas kayak gitu. Kalau impression udah 2000 ke atas teman-teman, setiap post wah itu pertumbuhan akun itu enak lah, setiap pekan lumayan ada terus nambah followers kayak gitu. Enggak gede sih. Paling mungkin 5 sampai 10, tapi setiap pekan nambah 10 kan lumayan ya. Dibanding Instagram nggak ada pertumbuhan sama sekali. Itu repot banget. Aku aja di Instagram ada yang sampai 3 bulan stuck nggak ada tambah follower sama sekali. Itu di Instagram. Tapi kalau di LinkedIn-ku, waduh, berharap banget Instagramku kayak LinkedIn gitu. Bahkan LinkedIn-ku udah menyalip Instagramku ya, padahal duluan Instagramku yang udah 1000. Tapi ternyata sekarang yang udah 1.700 lebih LinkedIn-ku. Sedangkan Instagramku stuck di 1190. Menuju 1200 aja wallahu a'lam kapan ya. Nah, itu bedanya. Oke, aku cukupkan untuk sesi malam ini. Thank you banget buat teman-teman semua. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Didi dan teman-teman. Thank you, Ya, Mbak. sama-sama di